Hello students, this is our new learning video with the new topic that I'm going to teach you. Jadi di awal video kalian sudah melihat 3 dialog pendek yang mana dalam tiap kalimatnya itu terdapat kata yang di-highlight yaitu will. Jadi pelajaran kali ini akan berkaitan dengan si will ini. Oke, let me remind you again, dalam bahasa Inggris itu ada tenses. Tenses merupakan aturan tata bahasa Inggris yang fokus pada penggunaan kata kerja berdasarkan waktu. Ada 3, waktu umumnya ada present, past, dan future. Kali ini kita akan fokus pada penggunaan future time atau waktu yang akan datang. Oke, future tense. Students, pernahkah kalian merencanakan sesuatu saat kalian mengatakannya di waktu saat ini? Pasti pernah kan? Nah, jadi future ini kita gunakan ketika kita mau mengatakan sesuatu atau membuat kalimat yang dia belum terjadi tapi masih menjadi rencana. Nah, di future itu identik dengan penggunaan will. Will ini artinya adalah akan. Nah, dia merupakan salah satu dari modal verb atau helping verb. Masih ingat bukan? Kemudian ada juga time signal atau penanda waktu yang menunjukkan future ini. Nah, seperti yang saya bilang, kalau future ini dia waktunya belum terjadi, jadi mungkin bisa 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, atau besok, atau minggu depan. Nah, itu dia masuk dalam future tense. Nih contohnya, nanti kalian cari sendiri artinya di kamus. Oke, future itu ada cabang-cabangnya lagi. Yang pertama ada simple future, kemudian kedua future continuous, yang ketiga future perfect. Nah, apa perbedaannya? Akan kita bahas satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, simple future, formulanya yaitu ada will, kemudian ada verb 1 atau verb dasar. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari simple future. Nah, simple future ini digunakan untuk beberapa hal. Menurut buku Grammar in Use by Raymond Murphy, yang pertama, ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika kita sedang berbicara. Jadi dia secara spontan saja kita katakan. Contohnya, I'm too tired to walk home. Saya terlalu lelah untuk berjalan kaki ke rumah. I think I will take a taxi. Saya rasa, atau sepertinya saya membutuhkan taksi. Saya mau naik taksi saja, begitu ya. Yang kedua, offering to do something atau menawarkan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini juga spontan. Misalnya kita melihat teman kita lagi membawa sesuatu. Kemudian kita menawarkan untuk menolong. I will help you bring those books. Saya akan menolongmu membawa buku-buku itu. Mereka terlihat sangat berat. Atau buku-buku itu terlihat sangat berat. 3, ketika kita agreeing or refusing, menyetujui atau menolak untuk melakukan sesuatu. Contoh yang pertama, bolehkah saya meminjam buku itu? Saya akan membawanya kembali besok. Saya akan mengembalikannya besok. Jadi dia agreeing, menyetujui. Kemudian the car will not start. Mobilnya tidak mau menyala. Ini berarti dia refusing, menolak. Kemudian yang keempat, promising to do something. Berjanji untuk melakukan sesuatu. Ketika kita berjanji sama orang lain. I will not. Nah, ini dia teksnya, kalimatnya negatif. Ada pengguna not. I will not tell you secret to them. Saya tidak akan menceritakan rahasiamu kepada mereka. Kemudian fungsi yang kelima, asking someone to do something, atau kata lainnya meminta tolong kepada orang lain. Contoh,
Uh, will you, nah ini dia kalimat tanya. Will you please be quiet? Bisakah kamu tolong diam? Jadi dia meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian, I will ini bisa disingkat I'll. Ada penggunaan koma setelah I, kemudian disingkat LL. Kemudian bisa juga he will, dan begitu pun untuk subjek seterusnya. Jadi kalau kalian melihat nanti dalam kalimat, itu dia I will. Sedangkan will not bisa disingkat I won't. I won't. Oke. Nah, selanjutnya future continuous. Continuous identik dengan yes, betul, penggunaan ing. Jadi dia will, kemudian be, kemudian kata kerja yang ditambahkan ing, verb ing. Kita sudah bahas sedikit minggu lalu. Fungsi dari future continuous adalah ketika kita mau mengatakan, kita katakan saat ini, waktu sekarang, tapi kejadiannya terjadi di masa depan dan waktunya itu sudah ada. Waktu untuk melakukan sesuatu di masa depan itu sudah terjadwal, sudah direncanakan atau diputuskan. Misalnya, contoh, at 10 a.m. tomorrow, she will be working. Pada pukul 10 pagi besok, dia akan sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Jadi, kejadiannya besok, tapi sudah ditahu jamnya jam 10. Oke, selanjutnya future perfect ditandai dengan ada will setelah subjek, kemudian ada have, will, have, dan kata kerja ketiga. Sekali lagi, kata kerja ketiga. Future perfect ini fungsinya adalah untuk menjelaskan sesuatu di masa yang akan datang, tetapi sudah selesai dilakukan, atau akan sudah dilakukan di masa depan. Atau kata lainnya, kejadian atau aktivitas yang kita prediksikan sudah selesai di masa waktu yang akan datang, sebelum kejadian lainnya terjadi, agar ribet ya. Jadi ini langsung saja kita lihat contoh. Misalnya kita mau berangkat ke pesta sama teman, kemudian berangkatnya itu terlambat. Kemudian kita bilang begini, we are late, kita terlambat. Jadi sudah pasti terlambat. I guess the party will have ended by the time we arrive. Saya pikir pestanya sudah akan selesai ketika kita sampai. Nah, jadi dia sudah prediksikan bahwa di waktu mereka tiba itu pestanya pasti sudah selesai. Nah, jadi itu contoh penggunaan dari si future perfect. Nah, mari kita lihat contoh berikut untuk lebih memahami si future continuous dan future perfect. Barbie wants to meet Ken this evening. Barbie mau menemui Ken malam ini. Si Barbie bertanya kepada Ken jam berapa dia datang. Pertama si Barbie, is it alright if I come over at about 10:30 p.m.? Apakah tepat atau apakah oke kalau saya datang sekitar jam 8:30? Kemudian si Ken bilang, no, don't come then. Jangan datang jam 8:30. I will be finishing my homework. Saat jam 8:30 itu saya sedang mengerjakan tugas saya. Kemudian Barbie bertanya lagi, how about 9:30? Bagaimana kalau jam 9:30? Kemudian Ken jawab, okay, I will have finished by then. Oke, jam 9:30 itu saya pasti sudah menyelesaikan tugas saya. Nah, mudah bukan contoh dari si future continuous dan future perfect ini? Well, let's see more exercises. Mari kita lihat contoh lain. Complete the sentences with. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan simple future atau future continuous atau future perfect. Nah, kalimat pertama, you can meet. Ini ada yang salah. Kalimat you can meet me next week. Kamu tidak bisa menemuiku minggu depan. I bla 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 a seminar in Kendari. Apa kira-kira jawabannya? Apakah simple future, continuous atau perfect? Ya, jawabannya adalah future, simple future. I will attend a seminar in Kendari. Saya akan menghadiri seminar di Kendari minggu depan. Kemudian contoh yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu ceritanya masih direncanakan. Kemudian yang kedua, where will you be going to be this evening? Di mana kira-kira kamu berada malam ini?
I bla 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 work at the library on my English assessment. Apa jawabannya kira-kira? Yes, future continuous, karena dia sudah ada waktunya. Apa yang kamu akan lakukan malam ini? Kemudian dia bilang I will be working. Jadi malam ini saya akan bekerja di perpustakaan untuk mengerjakan tugas bahasa Inggris saya. Yang ketiga, in 10 years, flights from Medan to Papua bla 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 less than an hour. Ya, dia adalah menggunakan future perfect. Jadi dalam 10 tahun penerbangan dari Medan ke Papua will have taken, akan sudah hanya memakan waktu berapa tadi? 1 hours 1 hours 1 jam. Oke, sekian untuk materi kali ini, semoga kalian dapat paham. Silakan bertanya di grup atau di komen, dan nanti akan ada tugas untuk lebih memperjelas materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.